Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arsyad. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Zakat dan Wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kedua instrumen ini dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keadilan sosial. Ketimpangan perekonomian di Indonesia masih menjadi masalah serius dengan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi masalah ini. Zakat dan wakaf memiliki peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua instrumen keuangan sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial. Peran zakat dalam stabilitas ekonomi. Mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan dari kemampuan kepada yang membutuhkan, dari yang mampu kepada yang membutuhkan, sehingga membantu mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Dengan distribusi ini, zakat menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam hal ekonomi dan membantu mengurangi ketidakpuasan sosial yang dapat memicu konflik. Dan yang kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Zakat yang diterima oleh mustahik atau penerima zakat meningkatkan daya beli mereka. Hal ini menciptakan siklus ekonomi yang lebih sehat, di mana produk-produk yang diproduksi oleh golongan menengah ke atas dan atas akan lebih banyak dibeli, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang ketiga, yakni sebagai stabilisator kebijakan fiskal. Zakat dapat berfungsi sebagai stabilisator otomatis dalam kebijakan fiskal. Dalam konteks ini, zakat membantu pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Peran wakaf dalam perekonomian. Yang pertama, yakni investasi untuk kesejahteraan umum. Wakaf, terutama wakaf tunai, dapat digunakan untuk investasi yang mendukung pengentasan kemiskinan dan penyediaan fasilitas publik. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sumbangan filantropi, tapi juga bisa sebagai instrumen investasi yang memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dan yang kedua, yakni mendorong pertumbuhan sektor real. Investasi dari dana wakaf dapat berdampak besar pada pergerakan sektor real perekonomian. Melalui pengelolaan yang baik, wakaf dapat digunakan untuk mendirikan rumah sakit, sekolah, dan usaha kecil yang akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi zakat dan wakaf. Kombinasi antara zakat dan wakaf dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Keduanya memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial di antara individu-individu dalam masyarakat. Dengan pengelolaan yang efektif dan terintegrasi terhadap kebijakan ekonomi nasional, zakat dan wakaf dapat menjadi pilar penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, zakat dan wakaf bukan hanya sekedar kewajiban agama, akan tetapi juga menjadi instrumen yang strategis untuk mencapai kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Zakat dan wakaf merupakan instrumen yang penting dalam ekonomi Islam yang dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Berdasarkan teori makroekonomi Islam, berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan untuk memaksimalkan peran zakat dan wakaf dalam konteks ini. Solusi yang berdasarkan teori makroekonomi Islam. Yang pertama, yakni pengelolaan yang profesional dan transparan. Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara signifikan untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, serta masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dan yang kedua, yakni zakat produktif. Mengimplementasi zakat produktif menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat miskin.
Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumsi, tetapi juga sebagai modal usaha bagi pengusaha-pengusaha kecil. Dengan cara ini, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Salah satu contoh nyata dari penerapan strategi ini adalah program Basnas, yakni Badan Amil Zakat Nasional, yang telah berhasil menyalurkan zakat kepada jutaan penerima manfaat. Pada tahun 2023, Basnas mencatatkan bahwa lebih dari 47.000 orang berhasil keluar dari kemiskinan berkat bantuan zakat. Dari sisi lain, Gerakan Indonesia Berwakaf telah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif dengan nominal terjangkau. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya wakaf, akan tetapi juga memperluas akses bagi semua kalangan untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial. Nilai-nilai Islam melalui zakat dan wakaf menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat berfungsi mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ke yang membutuhkan, sehingga menambah kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu juga, wakaf dapat mendanai proyek infrastruktur sosial yang berkelanjutan, mendukung pendidikan dan kesehatan. Prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam perekonomian Islam inilah mendorong investasi produktif yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, menjadikan alternatif yang lebih inklusif dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.